Anda menyaksikan CNN Indonesia Special Interview bersama saya Rizky Harisnanda. Indonesia berada pada fase transformasi pembangunan yang menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi industri, pembangunan kawasan ekonomi, peningkatan investasi hingga target pertumbuhan ekonomi menjadi agenda penting pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional. Namun di saat yang sama Indonesia juga menghadapi tantangan besar berupa perubahan iklim, pengelolaan sampah, penurunan kualitas lingkungan, hingga adanya kebutuhan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dan untuk menjawab beragam tantangan ini, sudah hadir di studio Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur Hidayat. Terima kasih Bapak sudah hadir. Apa kabar? Baik, Mas Rizky. Baik. Alhamdulillah baik. Baik Pak Jumhur, ini kan kita tahu isu lingkungan mungkin kembali jadi perhatian karena adanya gelombang panas ekstrim di Eropa gitu ya. Jadi membuat kita lebih aware lagi sama lingkungan. Dan di Kementerian Lingkungan sendiri itu sudah ada tentunya program-program yang disiapkan untuk mengatasi perubahan iklim dan lain sebagainya. Namun yang cukup unik sebenarnya terkait dengan program yang ada di era Bapak ini adalah terkait adanya konsep tobat ekologis. Nah ini kan cukup unik namanya, tapi sebenarnya maknanya apa sih Pak tobat ekologis ini? Sebetulnya itu juga refleksi bukan hanya Indonesia ya, tapi orang di dunia ini harus taubat sebetulnya, karena dunia ternyata lebih memberikan respon yang negatif terhadap pembangunan yang semuanya serba tumbuh gitulah. Nah karena itu Indonesia juga punya pikiran yang sama. Kita secara nasional tanda kutip ya tobat kolektif lah gitu. Apa sih bentuknya? Ya udah kita semakin memuliakan bumi gitu aja sebetulnya. Bentuknya apa? Ya bisa menanam pohon, membersihkan sungai, berjanji tidak mengotori lingkungan. Baik itu pribadi yang buang sampah sembarangan, buang bekas minum air mineral ke sungai yang akhirnya menjadikan pulau-pulau plastik gitu ya di muara begitu. Kemudian korporasi yang dia harus mengolah limbah dengan baik, jangan menggunakan cerobong asap yang mengeluarkan emisi yang besar, kemudian mengurangi deforestasi gitu kan. Kemudian kalau orang di pertambangan ya sudah habis bertambang liar, dapat untung yang begitu banyak ya sudah tanam kembali, reklamasi kembali. Nah ini sebenarnya kayak begitu, sesederhana itu sebetulnya. Jadi semua terlibat, pemerintah pusat terlibat, daerah, korporasi, kemudian anak-anak muda, organisasi keagamaan, semua ternyata bisa bersatu loh dalam isu memuliakan bumi ini. Saya juga cukup surprise juga ya ternyata hampir semua pihak punya concern yang sama tentang itu. Gitu. Nah, tapi kalau kita juga berbicara mengenai tadi peduli lingkungan, itu kan biasanya suka berbenturan dengan tadi ya, aktivitas industri, aktivitas ekonomi yang juga tentunya penting itu bagi suatu negara. Nah, dari Kementerian Lingkungan sendiri seperti apa kemudian memastikan tadi ya program-program peduli lingkungan ini selaras juga dengan semangat pembangunan? Jadi kalau saya begini, saya nggak mendikotomi ya antara lingkungan dan pembangunan atau pertumbuhan. Yang saya justru dorong adalah pertumbuhan atau pembangunan melalui perlindungan lingkungan, melalui proteksi, melalui penghormatan terhadap lingkungan. Kalau itu diberlakukan sama kepada siapa saja, itu nggak ada yang keberatan. Jadi, oke, Anda boleh melakukan ini, tapi ini loh ya syaratnya. Dan semua orang yang ingin melakukan itu, ya harus melakukan hal yang sama melalui cara menghormati lingkungan. Ini kan masalah kesadaran kita mau atau tidak mau, itu akhirnya dijadikan regulasi. Yang melanggar regulasi ya dia akan menemui resiko kan begitu. Kalau bahkan di dunia internasional, tanpa regulasi pun kesadaran itu sudah muncul sebetulnya. Jadi, ada kesadaran baru ya, saya mau beli barang misalnya dari perusahaan yang mengelola limbahnya dengan baik. Kalau limbahnya mengotori lingkungan, saya nggak mau beli barang sebagus apapun dari pabrik itu. Nah itu kan artinya ada peradaban yang lebih meningkat gitu ya dibanding dia, yang penting bagus murah, ya gue beli. Ternyata tidak begitu. Dan bisa beriringan ya? Bukan beriringan, malah melalui gitu. Melalui. Jadi misalnya kita bicara soal penanaman pohon itu menurunkan emisi. Orang tuh bisa juga dapat kredit karbon karena dia menurunkan emisi. Tapi sebelum kredit karbon itu muncul, ada orang bisa bekerja untuk menanam pohon, memelihara pohon. Itu kan ada biayanya, ada yang mendapat penghasilan dari situ. Kemudian satu hari itu di offsetkan
menjadi nilai rupiah tertentu. Ini selalu salah satu, saya bicara perdagangan karbon ya. Tapi untuk yang lain juga sama sebetulnya. Kalau itu dilakukan dengan bersamaan, nggak usah didikotomi sebetulnya. Itu yang saya sebut dengan pertumbuhan atau pembangunan melalui perlindungan lingkungan. Tapi seragam semua. Nggak boleh ini boleh, ini tidak, ini boleh. Itu yang nggak boleh. Nah di negara-negara yang sudah lebih bermaju ya dalam masalah lingkungan kan tingkatnya kesulitannya tinggi. Bahwa kalau kamu mau bikin ini syaratnya ini. Nah, kalau semuanya sama ya why not gitu. Kira-kira gitulah. Oke, kemudian juga kan kita tahu Kementerian Lingkungan ini juga mendorong gitu ya adanya program-program yang tentunya juga berkelanjutan gitu. Seperti misalnya adanya program GIFT yang kita tahu, kemudian juga ekonomi sirkular, ada juga Proklim dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian seluruh program-program ini itu saling terintegrasi dalam mewujudkan kepentingan yang paling gampang yang kelihatan di mata ya soal sampah ya. Nah sampah ini problem tapi bisa mendatangkan berkah juga. Namanya disebut ekonomi sirkular tadi. Nah misalnya gini, sampah itu biasanya 55-60% sampah organik di rumah tangga. Organik itu apa? Itu bisa menjadi busuk, bau, dan kemudian udah jadi masalah. Tapi sebetulnya sampah yang organik itu bisa dirubah menjadi apa saja ketika kita memanage dengan baik. Contoh sederhana, dia bisa menggantikan semacam batu bara dengan namanya biomasa. Itu nilainya kira-kira bisa setara dengan batu bara premium gitu, antara 5.300 sampai 1.500 kalorinya. Nah itu kan, tapi karena nggak dikelola, jadi bau, jadi apa, jadi masalah. Nah tugas kita mengintervensi di situ. Kita nggak usah terlibat dalam bisnisnya, tapi memberitahu bahwa ini bisa dibeli, saya tunjukkan siapa pembelinya gitu loh. Jadi pembelinya tapi dikelola dengan baik. Nah ini yang sekarang saya memberikan ruang terbuka untuk diskusi dengan para gubernur, para bupati, para wali kota, agar itu ekonomi sirkular itu bisa bertumbuh. Kira-kira begitu. Jadi ada green job. Kan tercipta tuh, kalau ada ekonomi sirkuler, artinya orang yang bekerja di situ, itu kita sebut green job. Oke, Anda sampah diolah jadi apa? Yang mengolahnya, yaitu green job. Yang mengantarkan sampah ke pabrik, itu green job. Ya, yang menjualkan hasilnya kepada pembeli, itu green job. Jadi semua ini tercipta, dan itu dari satu sisi saja, sisi yang lain lebih banyak lagi yang bisa kita bangun gitu. Oke, jadi tapi sebenarnya target utamanya apa sih Pak dari Kementerian Lingkungan Hidup supaya bisa dibilang manfaat pembangunan ini benar-benar dirasakan sama masyarakat? Kalau saya sederhana, jadi yang pertama yang di depan mata itu kita memastikan manajemen sampah ini harus sempurna. Dan ini kita sedang, Bapak Presiden kan perintahnya jelas. Dalam 2 tahun itu harus 100% tuntas masalah sampah. Ya saya lagi bekerja keras supaya kalau bisa jangan selama itu udah selesai. Dan saya udah tahu langkah-langkahnya, udah tahu dan sedang mengerjakan itu. Campaign memilah sampah udah di mana-mana dan berbagai teknologi yang bisa mengurai masalah itu juga sudah kita temukan begitu. Kita undanglah orang-orang yang mengerti. Jadi itu salah satu yang paling di depan mata. Jadi soal sampah. Yang kedua sampah tadi juga bisa menimbulkan sirkular ekonomi tadi. Jadi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan ada pekerjaan yang bisa dilibatkan dalam proses itu. Itu yang soal sampah. Yang kedua soal misalnya sekarang carbon trading ya. Carbon trading lagi rame sekarang nih. Apa sih perdagangan karbon? Nah itu juga bagian dari itu. Pemerintah kita melalui KLH tentunya, dan ini atas semangat Bapak Presiden kan yang selalu berorientasi pada rakyat. Saya ingin perdagangan karbon ini tidak menjadi perdagangan para spekulan, tapi juga perdagangan yang berintegritas. Jadi karbonnya berintegritas, pedagangnya juga berintegritas. Maksudnya apa? Agar nilai atau benefit sharing yang baik itu didapatkan oleh masyarakat yang ada di bawah. Misalnya masyarakat lokal, masyarakat adat, seberapa banyak mereka menerima manfaat dari perdagangan karbon ini. Karena mereka lah yang sebetulnya menjaga pelestarian itu. Kalau Anda menjual nih, katakan satu wilayah nih, unit karbon ya, Anda jual. Tapi keuntungan terbesar tidak, atau orang yang ngurus ini ada di dalam sini, tidak mendapatkan benefit sharing yang bagus. Ini nilai karbonnya juga jadi murah. Kenapa murah? Karena orang ini pasti akan merusak lingkungan. Kalau dia nggak dapat apa-apa atau dapatnya sedikit, sementara yang jual dapatnya besar sekali. Nah ini yang menurut saya keuntungan besar harus dinikmati oleh masyarakat di tapak sini.
masyarakat adat, masyarakat lokal, indigenous, itu yang salah satu yang menyebabkan harga karbon kita bisa tinggi. Itu bagian dari itu kan artinya apa? Kalau ada uang mereka ada bikin UMKM dan sebagainya di situ ya, ada kegiatan ekonomi di situ, kan tumbuh tuh ekonomi. Dan kita tahu kan semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Karena semua orang menikmati tumbuh gitu. Nah, itu salah satu yang bisa diintervensi dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari pemerintah gitu. Iya, cukup menarik pembahasan soal perdagangan karbon, apalagi kan ini bisa dibilang menjadi salah satu peluang ekonomi baru. Kita akan bahas lebih detail Bapak, namun saya jeda. Siap. Spesial interview bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat masih akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Special Interview bersama saya Rizky Harisnanda. Dan di studio saya masih ditemani Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Pak Jumhur, kita lanjut lagi. Tadi sudah kita spill sedikit gitu soal perdagangan karbon. Siap. Ini kan pemerintah 9 Juli sudah resmi meluncurkan. Nah, apa arti penting dari kehadiran Seruk ini dalam memperkuat perdagangan karbon dan juga mendukung tentunya perekonomian hijau di Indonesia? Jadi SRUK ini adalah satu sistem untuk mendata unit-unit karbon. Apa itu unit karbon? Unit karbon adalah satu unit yang bisa menghasilkan atau mengurangi emisi dan dia punya harga. Kira-kira begitu. Misalnya ini satu wilayah hutan atau wilayah mangrove. Yang menanam mangrove di sini Mas Rizky. Ini satu unit karbon nih. Nah, kemudian didaftarkan dalam SRUK. Saya PT Rizky Diklaim gitu ya? Iya, mendaftarkan saya PT Rizky memiliki satu area di unit karbon dan ini kemudian bisa diperjualbelikan karena dia menghasilkan oksigen lah gitu, bisa menyerap emisi. Nah, ini kan ada ribuan, ada ratusan ribu mungkin unit karbon di seluruh Indonesia. Kan harus didata dengan baik, nggak boleh overlap, nggak boleh ini gitu. Dan kemudian itulah yang dikenal oleh dunia internasional. Namanya SRUK, kebetulan tiap negara memang harus punya sistem. Nah, inilah sistem di Indonesia. Yang baru diluncurkan tanggal 9 Juli. 9 Juli. Oke, jadi setelah Seruk ini resmi gitu Pak beroperasi, bagaimana kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup ini memastikan kalau aktivitas perdagangan karbon berjalan secara transparan gitu ya, kredibel, sekaligus juga bisa memberikan dampak nyata bagi perlindungan lingkungan tapi juga perekonomian. Ya, jadi SRUK salah satunya adalah untuk tadi transparan, traceable, istilahnya semakin berintegritas, tidak tumpang tindih, ya. Kemudian memastikan juga terjadi angka penurunan emisi yang diakui karena dihitung secara benar. Ada namanya lembaga-lembaga yang menghitung MRV. Measurement, verifikasi dan sebagainya itu. Jadi lembaga inilah yang terakreditasi dan dia yang melaporkan dia telah mengurangi emisi MRV. Nah, kemudian itu dicatat dan lembaga ini nggak sembarangan. Nah, kemudian dicatat, sertifikat itu dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kebetulan oleh Kementerian KLH ini gitu. Jadi inilah yang kemudian ada namanya SPEI, Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia. Nah, itu di sini yang kemudian diperjualbelikan lah kira-kira begitu. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi ingin memastikan semua perdagangan karbon ini terkendali dengan baik, termonitor dengan baik, transparan, semua orang bisa mengakses gitu ya. Fair jadinya. Baru orang percaya bahwa oh ya, berarti kalau kita beli pengurangan karbon dari Indonesia berarti akan baik hasilnya gitu. Kira-kira begitu kan. SRUK itu. Oke, tapi kita juga jadi penasaran nih Pak, sebenarnya sejauh mana sih perdagangan karbon dan juga adanya investasi hijau di Indonesia ini bisa jadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru? Ya, kayak gini Mas, dunia ini semakin menghargai orang yang berkecimpung dalam lingkungan. Bahkan banyak sekali filantropi dunia yang boleh jadi dia nggak mendapatkan untung dari situ. Tapi justru dia akan buang uangnya billion US dollar gitu ya, untuk memastikan dia ikut serta dalam memastikan lingkungan lebih baik. Nah, jadi kegiatan itulah yang dibuat oleh
banyak orang ingin ikut serta dalam proses memuliakan lingkungan itu. Jadi sebetulnya secara moral mereka terundang untuk ikut serta dalam memuliakan lingkungan. Jadi nggak usah khawatir siapa sih yang ingin terlibat, semua orang ingin Ada terlibat. nggak sih yang minat misalnya gitu ya? Banyak banget. Banyak sekali. Jadi apalagi ada insentif bisnisnya. Tidak ada insentif aja mau kok gitu. Serius loh, siara lingkungan tuh orang pada pengen gitu. Dan anak-anak, usia remaja, semua ingin terlibat dalam urusan. Nah ini kita orkestrasi sebetulnya. Jadi sebenarnya buat saya sih menarik lah orang terlibat dalam lingkungan, apalagi ada unsur. Tapi jangan jadi spekulan. Itu saya nggak mau dalam urusan trading karbon ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ini kan Pak Jumhur juga dikatakan mendorong gitu ya Pak konsep green job. Nah, green jobs ini bagaimana kemudian berkembang dan juga perdagangan karbon ini bisa membuka peluang kerja baru bagi Gini masyarakat. Mas Rizky boleh jadi dari Amerika atau dari Eropa datang ke Indonesia, menemui Menteri Kehutanan, menemui Menteri Kelautan. Pak, saya ingin menanam 10.000 atau 50.000 hutan mangrove yang 700.000 itu udah rusak di kita. Dari 3,4 juta, 700.000 hektar itu rusak. Kemudian ingin dipulihkan. Datanglah Mas Rizky dari Eropa, saya ingin nanam 50.000. Menanam itu kan pakai orang. Memelihara kan pakai orang. Mencari bibit, juga ada nursery, ada orangnya juga. Itu semua green job. Yang ngangkut barangnya dan itu angkanya besar. Itu kegiatan ekonomi. Nah setelah sekian tahun dipelihara setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun misalnya, baru di offsetkan itu ke pasar karbon. Mungkin jadi sekian, mungkin dia akan untung, dia invest, katakan invest 2 triliun, boleh jadi dia dapatnya jadi 3 triliun, ya nggak apa-apa juga, itu namanya bisnis, kita jadi 4 triliun, why not gitu loh. Karena itulah menariknya dalam pasar karbon di situ. Tujuannya apa ujungnya? Ujungnya apa dia tebang itu mangrove? Tidak menebang. Mangrove itu tetap ada tumbuh dan emisi karbon itu berkurang. Ujungnya itu gitu. Jadi itu yang saya sebut dengan green job tadi. Kebayang ya? Salah satu aja tuh. Sampah juga sama. Banyak. Kita ingin mengelola sampah dengan baik. Semua yang terlibat dalam pengelolaan sampah itu green job. Ada jadi nanti ada akuntan, ahli pajak karbon, ahli itu semua green job. Ketika orang menjadi ahli di bidang itu green job. Baik, semakin menarik Pak Jumhur, tapi sepertinya kita akan jeda, kita akan lanjut lagi obrolannya, spesial interview bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat masih akan kembali sesaat lagi. Dan Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Special Interview, dan di studio sudah hadir Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Pak Jumhur, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ini kan publik baru-baru ini menyoroti, kita tahu ya Pak, ada musibah kebakaran di TPA Jatiwaringin. Apa kemudian evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap peristiwa tersebut dan pelajaran apa yang harus jadi perhatian kita semua? Ya, yang pertama kita sudah meminta seluruh wali kota dan bupati ya untuk memitigasi menghadapi El Nino yang panjang ini di tempat-tempat pembuangan akhir sampah ini. Jadi karena kenapa? Sekarang ini kita harus jujur bahwa mereka masih mencampur adukan antara organik dan anorganik. Jadi sehingga ada gas metan yang membusuk itu jadi gas, dan itu sangat rentan terhadap api. Nah, karena dia rentan terhadap api, maka tolong pastikan siapa-siapa yang bekerja di situ harus tidak terkontaminasi api, kira-kira begitu. Apa dia merokok, kemudian apa ada ranting-ranting di situ yang kering, oke dihabisin aja deh ranting-ranting yang kering itu, karena begitu kering dia menimbulkan itu, dia bisa langsung disamber. Kemudian disiapkan kolam-kolam air, jadi kalau ada sedikit berasap langsung dihajar gitu dengan air. Belanwir atau pemadam kebakaran harus berada di sekitar situ. Jadi jangan sampai nunggu banyak, kalau nunggu banyak berat. Nah, jadi itu yang mereka sedang melakukan. Dan kita di internal kita, di KLH, membentuk semacam satgas begitu, yang intinya memonitor wali kota dan bupati terhadap urusan TPA yang sekarang menghadapi El Nino ini. Udah sampai di mana? Kita akan tanya terus.
dengan kadis-kadis di kepala dinas ya maksud saya. Kita akan menanya terus, itu bagian daripada itu. Memitigasi bencana. Ya yang lain-lain ya begitu, yang mati, yang nyala kita matikan gitu aja. Dan matikannya nggak gampang, Makanya jangan sampai deh. Kita punya pengalaman di Kabupaten Tangerang kan. Ya sekarang alhamdulillah sudah jauh menurun lah dari 70% yang membara, sekarang sisa sekitar 2,4%. Itu pun nggak mudah karena di bawah gitu dia. Kan misalnya 30 meter, jadi metannya itu di bawah itu. Jadi dan harus ditusuk dengan satu selang yang ditusuk itu sedutkan air, jadi tergenang dengan air. Ini udah alhamdulillah itu terjadi. Oke, kemudian Pak, kalau kita membahas mengenai mewujudkan Indonesia hijau, ini kan ada banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, kalau untuk sampah sendiri itu seberapa besar sih Pak porsi dalam apa ya tadi menuju Indonesia hijau tuh? Jadi gini, besar persoalan sampah ini? Indonesia hijau artinya begini, kita ikut membangun kegiatan ekonomi, ya itu dengan adanya manajemen sampah. Seperti saya katakan tadi, misalnya dari yang organik itu bisa menjadi biomasa. Biomasa itu bisa dipakai untuk bahan bakar pengganti batu bara. Itu udah kerjaan hijau tuh, itu ekonomi hijau. Karena bukan dari fosil, tapi dari bekas yang kita gunakan. Kemudian plastik-plastik kita reuse, kita recycling, bukan hanya plastik, apapun dia. Itu pekerjaan ekonomi hijau. Jadi sebetulnya semua yang terkait dalam rangka tidak mengotori bumi, atau sebaliknya ingin membersihkan bumi, ya kan, atau lingkungan, itu artinya kegiatan ekonomi, bisa berdampak ekonomi hijau. Nah, itu yang saya maksud, termasuk investasi. Misalnya orang mau berbisnis, tapi dia peduli terhadap lingkungan, maka bisa kita sebut bisnis itu bisnis ekonomi hijau. Nah, yang memang kalau yang tidak banyak yang bertentangan sebaliknya. Yang ekstraktif rata-rata problem tuh. Ekstraktif kan gali gitu kan. Itu pun kita pastikan lu gali tanam lagi. Recovery, reklamasi, tanam lagi. Nah, ini yang tidak tanam ini yang akan berurusan dengan kita nanti karena dia melanggar peraturan. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya ya. Kalau orang mau serius tuh, apalagi kalau dia berpikiran panjang, nggak jangka pendek gitu, dan tidak serakah tentunya, itu aman kok dunia ini. Karena kata Mahatma Gandhi kan, dunia ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahanmu. Kira-kira begitu. Kalau untuk kita hidup cuma bisa, misalnya gini, Anda gali tambang ya, gali apapun, you name it lah, dapat untung 10 triliun. Kemudian ada regulasi mengatakan, Pak jangan, Bapak yang 2 triliunnya, Bapak pakai untuk menanam kembali ini, yang Bapak gali itu direklamasi, ditanam-tanam lagi. Enggak mau, saya rugi. Bapak tidak rugi. Bapak tuh untungnya 8 triliun, bukan 10 triliun. Nah, kalau Anda mengatakan dari 10 triliun ke 8 triliun itu rugi, itu namanya serakah. Nah, nggak boleh serakah itu. Nah, tugas pemerintah memastikan orang silahkan berbisnis, tapi tidak boleh serakah. Karena ternyata banyak orang kayak dia yang tidak serakah dan bisa. Artinya orang yang lain bisa kok, kamu tidak mau. Nah, gitu loh. Nah, ini yang nggak boleh. Iya, semoga didengar ya Pak, jangan serakah tadi. Ya, yang nggak boleh. Memang, kalau Pak Prabowo bilang kan serakahnomik. Ini jelas, kata-kata serakah. Ini saya menerjemahkan dalam pengertian industri yang tadi. Serakahnomik itu nggak boleh. Jadi, orang serakah nggak boleh. Kira-kira begitu. Baik, nah tentunya kan kalau tadi supaya nggak ada serakahnomik tadi, supaya kemudian program berkelanjutan ini bisa berjalan terus, yang tidak kalah penting adalah adanya sinergi. Nah, dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, bagaimana kemudian nantinya menciptakan sinergi dari pemerintah daerah, ini kan kerja banyak pihak ya Pak, ada pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas juga, sama masyarakat, supaya tadi bisa tetap peduli dan jadi nggak serakah. Betul. Yang penting gini, kita sepakat dulu yuk, bahwa kita memang ingin memuliakan bumi. Menjaga, kalau kita udah sepakat di situ, wow, terbuka semua jalan. Dan pengalaman saya nih, gubernur-gubernur, bupati, pemda, semua sangat ingin berkomunikasi dalam rangka itu. Tapi ketika tidak kesepakatan untuk itu, ya semua cuek ya itu dia akan menanggung resikonya sendiri. Dan bahkan ada satu, mohon maaf ini, ada satu kekuatan hukum di mana kita bisa
mempersoalkan mereka-mereka yang tidak taat terhadap lingkungan. Ada pasal-pasalnya bahkan bisa menjadi terpidana. Ya maksud saya bukan ngancam, tapi udah beberapa orang begitu. Bahwa kalau Anda sengaja lalai dan merusak lingkungan dan rakyat dirugikan, lingkungan dirugikan, ada hukumannya. Makanya saya nggak mau itu terjadi, gitu loh. Walaupun sudah ada beberapa yang terkena karena memang dia punya niat yang tidak baik, gitu. Jadi relax aja lah kita, kalau niatnya itu pasti ketemu lah itu. Oke, relax aja. Terakhir, Pak Jumhur, apa sih sebenarnya legacy yang ingin Bapak tinggalkan, Pak, untuk Indonesia? Yang pasti saya ingin pertama urusan sampah selesai nih. Satu tahun, 2 tahun, pokoknya tuntas, orang tahu, oh ternyata sampah bisa diselesaikan dan menghasilkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang mengurus sampah, gitu. Termasuk di daerah-daerah. Itu satu. Yang kedua, urusan saya ingin menciptakan satu sistem atau ekosistem perdagangan karbon yang terbuka, transparan, dengan integritas yang tinggi dan harga juga tinggi, ya, dengan memuliakan orang yang ada di tapak. Jadi bagian besar pendapatan dari perdagangan ini harus dinikmati yang ada di tapak masyarakat lokal, masyarakat adat. Kemudian dia membangun kegiatan ekonomi, ini menciptakan green job, ya udah jadi berputar, tumbuh gitu. Dan itu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Baik. Jadi pertumbuhan melalui perlindungan lingkungan, bukan dengan merusak. Jadi bisa itu. Amin. Kita doakan bersama dan Siap. supaya nanti sinergi dari semua pihak juga ini bisa Siap. ikut mensupport ya Pak. Baik, Siap. Pak Jumhur Hidayat, terima kasih sekali Terima atas kasih Mas insight yang Rizky. diberikan Pak Jumhur. Terima kasih. Dan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan yang diwariskan kepada generasi mendatang. Melalui tobat ekologis, ekonomi hijau, dan juga adanya kolaborasi seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Sebab Indonesia yang hijau bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan tanggung jawab bersama. Saya Rizky Harisnanda pamit, terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup Bapak Jumhur Hidayat. Sampai jumpa di spesial interview berikutnya.